Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak senang semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allah Sebelum kita mulai pelajarannya, kita baca doa dulu ya. Silakan kedua kelas. Baik, untuk menambah kita hari ini kita membaca sama-sama dulu membaca Al-Quran surah Al-Ma'un. Nama Iqra surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Semua ya? Baik, untuk menambah kecintaan kita kepada bangsa dan negara, kita nyanyikan lagu Bangkit Nasional. Anak-anak ini berdiri. Kita nyanyikan lagu sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, siapa yang masih ingat pertemuan terakhir? Kemarin kita belajar tentang apa? Saling memaafkan. Ada yang masih ingat ya? Memaafkan itu apa sih? Meminta maaf itu menyatakan penyesalan terhadap kesalahan. Benar? Kenapa sih kita harus meminta maaf? Karena kita membuat salah. Karena kita sudah membuat salah. Kalau kita membuat salah, kita harus minta maaf supaya apa? Supaya dia disayangi, supaya tali silaturahminya nggak terputus. Nah, kita teringat kisah seorang anak korban. Mungkin anak-anak juga pernah mendengar kisahnya. Dia yang dijamin masuk surga bukan karena sholat tahajudnya banyak, bukan karena tilawahnya yang banyak, bukan karena hafalan Qurannya yang banyak, tapi karena sering karena dia saling memaafkan. dia selalu memaafkan orang-orang yang ada
dan dia dinyatakan kepada oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Jadi betapa kecintaan kita kepada sesama dengan saling memaafkan itu menjadi amal yang Allah ridho dan Allah hadiahkan surga kepada mudah-mudahan kita juga bisa meneladaninya untuk saling. Hari ini kita akan mempelajari Allah dengan cara yang berbeda. Kita akan belajar tentang halal dan haram. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan apa saja sebab-sebab sesuatu itu halal atau haram, dan mampu membedakan mana makanan halal dan haram. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang halal dan haram, anak-anak tentu sudah familiar dengan istilah halal atau haram. Halal itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Halal itu apa sih? Makanan yang dibolehkan makan di dalam Islam. Oke, sesuatu yang diperbolehkan dalam baik dimakan atau digunakan sesuai dengan ajaran Islam. Kalau haram, Sesuatu yang tidak boleh makan di dalam Islam. oke, kebalikan dari halal, haram itu sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Juga tadi anak-anak bisa nggak menyebutkan apa-apa saja sih makanan yang dihalalkan? Daging sapi, daging sapi, Daging sapi, kambing, kambing, domba, gitu ya. Kalau yang haram, secara umum anak-anak sudah punya pengetahuan dasar tentang apa saja yang halal, apa saja yang haram. Kita mulai pelajaran kita tentang halal dan haram. Yang pertama, ini dia pengertian halal dan haram. Tadi benar kalau kata anak-anak semua, halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak mendapat dosa. Artinya dia diperbolehkan dalam ajaran agama. Walaupun halal di sini tidak terkait hanya dengan makanan dan minuman, tapi apa saja yang kita gunakan dari pakaian atau perhiasan itu juga dalam istilah halal. Cuman yang dalam pembahasan kita hari ini adalah makanan dan minuman yang halal. Kemudian haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Baik, ini adalah jenis-jenis makanan haram, ya. Ada bangkai hewan kecuali ikan dan belalang, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam hewan buas. Selanjutnya, hewan yang disembelih untuk berhala, dan yang terakhir, hewan yang buas, bertaring, atau yang memiliki kuku tajam. Hewan buas ini tahu ya jenisnya ya? Apa tadi? Anjing, macan, buaya, harimau. Pokoknya ciri-cirinya itu dia punya taring dan berkuku tajam. Baik, di antara apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, baik, Ulfaida silahkan. Kan itu tuh biasanya makan ayam yang masih ayam goreng yang masih ada darahnya tuh. Nah itu halal kan? Oke, Rufaida bertanya, mungkin kawan-kawan yang lain juga pernah mengalami ya makan ayam goreng, tapi di dalamnya itu dagingnya masih merah, masih ada kayak darahnya gitu ya. Gimana sih itu halal apa haram? Nah, darah yang dimaksud dalam ayat ini adalah darah hewan sembelihan yang mengalir. Jadi darah yang mengalir dari hewan sembelihan yang diambil. Nah, itu yang diharamkan. Kalau dalam kasusnya Rufaida tadi, dia dalam daging ayam itu tidak termasuk darah yang diharamkan dalam ayat tadi. Jadi tetap halal ya Rufaida kalau memang kita tidak mau makannya karena mungkin merasa geli, tinggalkan. Tapi secara umum makan ayam goreng itu halal, tidak haram ya. Walaupun di dalam tengahnya tadi ada kurang matang gitulah dagingnya ya masih merah. Baik, kita lanjutkan. Ini
mengkonsumsi makanan haram, dampaknya mengganggu kesehatan, pikiran, dan jiwa. Yalah, kalau kita mabuk-mabukan kan, tentulah pikiran, jiwa, kesehatan kita terganggu. Habis itu kita mendapat dosa dari Allah sudah pasti. Amal ibadah tidak diterima, menghalangi terkabulnya doa. Anak-anak ingat enggak? Ustazah pernah cerita tentang Abdullah bin Adam yang dia makan sebutir kurma tanpa izin dari penjual kurma. Ketika itu dia berdoa di Masjidil Aqsa, tapi ketika dia berdoa itu dia mendengar malaikat berkata, lihatlah dia Abdullah bin Adam yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Kata malaikat yang satu lagi, bukan, tidak, itu dulu, sekarang sudah tidak lagi. Sekarang doanya Abdullah bin Adam itu sudah tidak dikabulkan lagi. Karena dia memakan sebutir kurma milik pedagang di Mekah. Mendengar itu Abdullah bin Adam jadi sedih. Lalu dia pergi menemui penjual kurma untuk menghalalkan apa yang dia makan. Dari kisah itu tadi itu, bahwa makanan yang haram sedikit nyebut bisa membuat amal kita tidak diterima. Habis itu menghalangi terkabulnya doa kita. Kalau dah doa kita kepada Allah tidak terkabul, kepada siapa lagi kita memohon segala sesuatu, ya kan? Oke. Ya, permohonan aku juga sama. Alhamdulillah hari ini sampai disitulah materi kita tentang halal dan haram. Untuk menambah kepahaman kita tentang apa itu makanan halal dan haram, ada satu video yang bisa kita simak sama-sama. Nah, ini dia. Silahkan disimak dulu sama-sama ya. Itu tadi penjelasan ringkasnya lagi tentang halal dan haram. Kurang lebih sama seperti apa yang sudah kita bahas tadi. Makanan haram ada macam-macamnya tadi yang sudah disebutkan sama Syamil tadi. Halal haram zatnya, gambarnya babi tadi kan, atau haram cara memperolehnya dengan mencuri apa tadi itu kan. Kalau yang halal jelas juga halalnya, makanan-makanan yang diperbolehkan dalam ajaran agama. Baik, setelah apa yang disampaikan tadi, mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Oke, Rafa. Oke. Pertanyaan Rafa gini. Rafa tuh biasa pernah beli di minimarket gitu ya. Apa marshmallow ya? Semacam-macam permen gitulah ya. Di situ tuh ada logo halalnya. Tapi kemudian ada berita di media bahwa itu tuh mengandung sesuatu zat yang tidak halal. Jadi gimana Bu? Udah terlanjur dimakan, haram atau halal? Ya? Oke. Pada dasarnya untuk segala sesuatu yang belum kita ketahui, artinya kita nggak tahu kalau itu tuh haram gitu ya. Yang kita tahu karena kita lihat ada logonya, yang kita tahu dia adalah halal, maka halal lah dia untuk kita makan. Beda halnya kalau kita udah tahu, oh ini nih nggak ada logo halalnya nih, ini nih baru kemudian kita dapat informasi itu itu berarti kita
sengaja, padahal kita tahu kalau itu tidak ada logo halalnya, tapi tetap kita makan. Nah, berarti sengaja. Berarti kalau sengaja itu dapat dosa. Ya, kalau kita melakukannya dengan sengaja itu berdosa. Kalau kita tahu itu haram tapi tetap kita makan, itu dosa. Tapi kalau kita melakukannya tuh murni karena kita nggak tahu, bukan karena kita pura-pura nggak tahu ya, kita nggak tahu memang, maka itu menjadi halal untuk kita. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Nah, Ibu tadi bilang ke anak-anak kalau jajan lihat logonya. Selama dia masih ada logo halal, maka itu ada penjaminan halal dari apa yang kita makan. Jangan sampai nggak ada halalnya. Kalau yang tadi itu kasus-kasus itu mungkin ada faktor-faktor lain, entah itu kecurangan dari produsen kah, apakah itu ya. Tapi itu tidak ditanggungkan kepada kita hukum haramnya. Ya, yang kita tahu ada logonya tadi halal, maka halal lah dia. Biasanya kalau udah ada berita dia mengandung sesuatu yang tidak haram, yang tidak halal, biasanya pemerintah langsung mengambil langkah menarik peredaran barang itu untuk kemudian diteliti lagi, dipelajari lagi apakah benar mengandung sesuatu yang haram atau tidak. Kalau yang di toko ya kan kayak itu Oh iya, tapi kan dia juga jelas dia jual bunglon, dia jual toko-toko Chinese ya, biasanya makanan-makanan Chinese itu misalnya ular, sawa misalnya ya. Tapi kan dia juga menuliskan ini non halal. Biasanya pernah lihat warung makan ada tulisannya non halal. Berarti dia memang sudah menyatakan diri restoran ini bukan untuk orang Islam. Maka dia tidak, kenapa tidak ditarik sama pemerintah? Karena memang kita hidup di negara yang bukan semuanya Muslim, ya kan? Jadi hak mereka. Tapi kita harus tahu kalau di situ tulisannya non halal, berarti memang bukan untuk kita. Jadi jangan kita yang masuk ke situ. Kalau kita masuk ke situ, siapa yang salah? Kitanya, gitu ya. Beda kasusnya kalau kayak tadi kata Rafa, dia ini secara zatnya halal, kan permen aja gitu kan. Tapi ternyata mengandung sesuatu yang zatnya tidak halal. Makanya itu tugasnya badan penjamin kehalalan tadi itu meneliti kembali apakah gelatinnya itu dari sapi ataukah dari babi. Oh ya anak-anak, dalam kehidupan nyata itu anak-anak sering jajan yang namanya gami. Gami tahu ya? Permen yang kenyal-kenyal. Ya, termasuk juga marshmallow, termasuk juga ya itu mereknya ya, gami, jenis-jenis gami gitulah. Atau es krim. Yang anak-anak harus pastikan dia itu ada label halal yang resmi. Kenapa? Karena pembuatan makanan-makanan itu tuh menggunakan gelatin. Gelatin itu walaupun ada dua, ada gelatin sapi, ada gelatin babi. Nah, jadi penting buat anak-anak melihat logonya halal apa enggak halal. Karena kalau dia enggak ada logo halalnya, boleh jadi dia terbuat dari gelatin babi. Kalau yang ada label halalnya, nah itu sudah bolehlah anak-anak konsumsi. Oke ya, materinya cukup. Hari ini Ustazah akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan ada tugasnya. Oke, nih LKPD untuk anak-anak hari ini. LKPD ini akan dikerjakan bersama kelompoknya. Apa yang harus dikerjakan? Lihat, di sini ada gambar berbagai macam minuman. Nanti anak-anak secara berkelompok harus menggunting dan menempelkan gambar di tempat yang sesuai. Apakah dia minuman halal ataukah dia minuman yang haram. Danis, perhatikan. Sudah? Ada minuman, ada juga makanan. Nanti sesuaikan saja mana yang halal, mana yang haram, silahkan dikelompokkan.
Ya, silakan yang perlu mengambil gunting silakan diambil dulu. Boleh, boleh. Pakai garis lah. Yang udah dipotong boleh ditempel. Gambar apa lah tuh? Ayam, tapi ya. Ya. Udah ada di sini. Mereka di sana pakai isolasi. Presentasikan atau menunjukkan hasil dari diskusi kelompoknya. Perwakilan saja, satu kelompok boleh satu orang maju untuk mempresentasikan atau menunjukkan hasil diskusi kelompoknya. Baik, teman yang lain tolong perhatikan, hari temannya mau memperlihatkan hasil diskusi teman kelompoknya tentang makanan yang halal dan haram. Silakan, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana teman-teman yang lain? Benar nggak nih apa yang sudah benar ya? Baik, kita berikan takbir yang paling meriah untuk temannya yang sudah maju. Takbir. Oke, terima kasih Latif. Silakan dulu. Baik, selanjutnya kelompok yang selanjutnya adalah kelompoknya Alifah. Nah, nih kelompoknya Alifah, silakan maju. Yang ini yang minuman. Tadi kan. Oke, silakan ditempelkan dulu. Boleh langsung. Yang lain dengarkan dan disimak. Minuman keras. Baik. Bagaimana teman-teman yang lain? Benar nggak nih dari kelompoknya Alifah? Benar ya. Minuman halal ada susu, jus buah jeruk, kopi, dan buah naga. Untuk yang haram ada khamar, berbagai jenis khamar, alkohol, dan darah. Ya, benar ya. Baik, kita apresiasi dengan memberikan takbir bersama-sama.
Takbir. Oke, terima kasih Alifah. Silakan duduk. Baik anak-anak, ini adalah apa yang sudah didiskusikan dari kelompoknya Rafid sebelah sana dan kelompoknya Alifah ya, Alifah di sebelah situ. Tadi anak-anak udah bilang nih, benar tak nih Bu? Benar. Oke. Makanan halal, apa tadi tuh? Buah-buahan, sayur, daging yang segar, ikan, ayam, gitu ya. Makanan yang halal. Makanan halal ini memberi dampak yang baik untuk badan, sehat. Memberi kesehatan untuk badan. Sebaliknya makanan yang haram, daging busuk, kira-kira sehat nggak kalau kita makan daging busuk? Enggak, makanya itulah kita diharamkan makan daging busuk. Apalagi ini, minuman keras, sehat nggak kalau kita minuman keras? Enggak, memabukkan, merusak akal, makanya dia diharamkan. Sebaliknya dia susu, jus buah, itu memberi kesehatan ke badan kita sehingga dia halal untuk dimakan. Baik, sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman ya, anak-anak yang sudah bekerja sama, berdiskusi untuk mengklasifikasikan mana yang makanan halal, mana yang makanan haram, mana yang minuman halal, mana yang minuman haram. Baik, udah pada capek semua? Capek belum? Capek. Kalau capek kita relaksasi dulu, kita bertenang dulu ya. Kita ice breaking sama-sama. Silahkan anak-anak berdiri. Berdiri aja kan udah capek dulu. Oke, berdiri. Kita mau ice breaking sebentar. Tepuk konsentrasi ya. Bisa? Berdiri dulu. Siap ya? Ibu yang siap. Tepuk konsentrasi. Ayo konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Ustazah Alifah. Masih konsentrasi kita ya, alhamdulillah. Hebat, langsung berhasil semua ya. Oke, kita sudah sampai pada sesi menuju akhir ya. Tadi dari penjelasan dari berbagai pengalaman belajar yang sudah kita lalui hari ini, Ustazah akan bagikan asesmen sumatif. Ini asesmen yang harus dikerjakan anak-anak masing-masing. Kalau tadi LKPD-nya dikerjakan berkelompok, ini asesmennya secara pribadi. Silakan tulis nama, hari dan tanggal, lalu dikerjakan sesuai dengan soal yang diberikan. Silakan masing-masing ya. Enggak, langsung dikerjakan. Ya. Nah, kerjakan ya. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ista'id. Pasang matanya.
pasang telinganya. Oke, kita sudah pada bagian penutup dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil? Iya, kita harus bisa berhati-hati memilih makanan. Makanan yang apa? Makanan yang halal, lagi baik untuk kita. Makanan yang haram harus kita tinggalkan. Apa-apa saja tadi makanan yang diharamkan? Termasuknya bangkai, babi, alkohol, hewan yang bertaring, darah. Oke, sip. Minuman keras. Oke. Makanan yang atau minuman yang halal. Orange juice. Susu. Air kelapa. Jenis-jenis buah. Kopi. Oke, itu adalah makanan-makanan yang halal lagi baik untuk kita. Baik, sebagai refleksi untuk kita dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa apa yang kita pelajari, apa yang sudah menjadi ilmu buat kita, haruslah menjadi amal nyata. Jadi, setelah mempelajari ini, tindakan apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita? Berhati-hati dalam memilih makanan, terutama anak-anak kalau lagi jajan. Bagaimana, apa yang bisa dilakukan kalau lagi jajan? Melihat logo halal. Pastikan anak-anak sebelum membeli makanan atau minuman, perhatikan ada logo halalnya. Menjadi jaminan bagi kita yang ada di Indonesia bahwa apa yang kita makan, apa yang minum adalah halal. Baik, saya rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita tentang halal dan haram. Untuk pekan depan, insya Allah kita akan melanjutkan dengan materi tentang keteladanan Khalifah Rasyidin. 2 khalifah pertama, siapa yang tahu khalifah apa? Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Insya Allah kita akan pekan depan kita akan masuk kepada keteladanan Khalifah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Diakhiri dengan doa setelah belajar. Silahkan ketua kelas. Ada berdoa dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak saya sampaikan kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Atas kesalahan kata, kesalahan perbuatan, Ustazah mohon dimaafkan. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.